Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sidar dalam program studi hukum, mata kuliah Hukum Humanitar Internasional. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, dengan judul Analisis Dampak Konformitas Sosial dalam Kasus Holocaust berbasis studi kasus. Tentunya, kasus yang kita ambil adalah salah satu kasus yang sangat populer dan asik untuk dibahas. Dengan adanya kejadian-kejadian pelanggaran berat hak asasi manusia, ini menjadi salah satu terobosan baru, sehingga kami tertarik untuk membahasnya melalui pendekatan analisis dampak sosial serta pendekatan pada kasus ini menjadi salah satu hasil yang sangat memuaskan. Maka dari itu, tonton seterusnya pada video ini dan jangan lewatkan. Selamat menyaksikan. Masuk pada tahap yang pertama, yaitu abstrak. Konformitas sosial yaitu penyesuaian dengan lingkungan sekitar yang merujuk pada kecenderungan individu untuk menyesuaikan dirinya dengan norma dan perilaku kelompok yang lainnya, memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk tindakan kolektif yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus Holocaust tersendiri, konformitas sosial digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau mempererat kepatuhan terhadap ideologi Nazi, sehingga mempermudah terjadinya tindakan kejam terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama yaitu kelompok Yahudi. Melalui pendekatan kriminologi dan analisis literatur, artikel ini mengeksplorasi bagaimana tekanan sosial, propaganda, serta struktur hierarki yang diterapkan oleh rezim Nazi, menciptakan pola pikir kolektif yang mendukung tindakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya konformitas sosial menjadi salah satu faktor utama dan berakibat pada faktor krusial yang mendasari tindakan kolektif yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, serta menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap konformitas sosial dalam upaya pencegahan kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan yang akan mendatang. Holocaust sendiri merupakan peristiwa yang terjadi dalam rentan waktu 1941 sampai 1945, yaitu tragedi terbesar dalam sejarah manusia di mana ada pembantaian terhadap 6 juta umat Yahudi. Bukan hanya umat Yahudi saja yang menjadi korban dalam Holocaust ini, melainkan juga orang-orang Romawi, orang-orang disabilitas, kaum homoseksual, serta lawan-lawan politik rezim Nazi. Tragedi ini bukan hanya terjadi karena kebijakan pemerintah yang otoriter, tetapi juga karena keterlibatan aktif dan pasif individu-individu dalam masyarakat yang mengikuti perintah, instruksi, atau tekanan sosial tanpa banyak perlawanan. Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan sosial di Jerman pada saat itu, mulai dari kebijakan pemerintah yang mengarahkan opini publik hingga peran propaganda dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konformitas sosial tersebut mendukung adanya kejahatan peran. Yang kedua, sejauh mana konformitas sosial dapat dijadikan sebagai salah satu penjelasan atas perilaku kolektif yang terjadi dalam Holocaust. Yang pertama ada propaganda dan dehumanisasi, yang kedua tekanan sosial, yang ketiga yaitu difusi tanggung jawab, yang keempat ketaatan terhadap otoritas, yang kelima tekanan kelompok, dan yang keenam gradual escalation, dan yang ketujuh yaitu desensitasi terhadap kekerasan, dan yang terakhir adalah rasionalisasi tindakan. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang dampak dari konformitas sosial tersebut. Jadi konformitas sosial menjadi sarana yang menjelaskan perilaku kolektif ini karena dari konformitas tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab dari perilaku-perilaku kolektif dalam masyarakat seperti tekanan dari lingkungan baik secara implisit ataupun eksplisit.
sehingga masyarakat memaksakan diri mereka untuk membaur dengan pandangan dan pola pikir lingkungan mereka agar mereka bisa diterima dalam kelompok tersebut dan bertujuan untuk menghindari konflik dengan lingkungan. Nah, perilaku kolektif selama Holocaust dapat dilihat sebagai hasil dari konformitas sosial yang kuat. Banyak individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan massal seperti deportasi dan pembunuhan massal. Secara keseluruhan, konformitas sosial memainkan peran krusial dalam menjelaskan perilaku kolektif selama Holocaust. Tekanan dari norma kelompok, kohesivitas sosial, dan ukuran kelompok berkontribusi pada fenomena di mana individu melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aspek peran konformitas sosial dalam kasus Holocaust ini. Dahulu pemegang kekuasaan tertinggi di Jerman adalah Adolf Hitler dan pemimpin Nazi lainnya yang sangat dipatuhi oleh masyarakat meskipun mereka itu terus-menerus memberikan kebijakan yang melanggar norma-norma sosial. Pada masa itu, masyarakat Jerman mendapatkan tekanan yang besar apabila mereka memilih untuk tidak mematuhi antisemit dan kebijakan yang dibuat oleh Nazi, mereka akan berisiko mendapatkan sanksi sosial yaitu dikucilkan, juga resiko untuk mendapatkan sanksi-sanksi lainnya yang telah ditentukan. Sehingga hal-hal ini yang kemudian pada akhirnya dinormalisasi dalam masyarakat. Akibat dari konformitas sosial ini juga, akhirnya mereka tidak lagi memiliki rasa tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan sendiri. Karena mereka merasa bahwasanya keputusan kolektif untuk melakukan tindak kejahatan dan hal-hal lain yang melanggar norma tersebut merupakan keputusan kolektif kelompok masyarakat, bukan dari masing-masing individu itu sendiri. Oke, ini ada beberapa dokumentasi ketika terjadinya Holocaust tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan melalui mekanisme-mekanisme yang disebutkan di atas, konformitas sosial dapat memperkuat perilaku menyimpang seperti kejahatan perang, tidak peduli apakah mereka beralasan mengikuti aturan kelompok atau perintah atasan, dasar internasional seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma memberikan kerangka untuk menuntut orang atau siapapun yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Untuk sarannya, untuk mencegah kejahatan perang di masa depan, penting untuk membuat strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih baik. Konformitas sosial sebagai metode untuk menyelidiki tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang dalam masyarakat. Tindakan kolektif berbeda dengan tindakan biasa. Tindakan kolektif terjadi secara spontan dan tidak terorganisir dan merupakan reaksi terhadap hal-hal yang belum pernah terjadi di lingkungan masyarakat itu karena spontanitas tindakan kolektif ini cenderung mengabaikan norma sosial yang ada. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau nungguin sampai video ini selesai, dan sudah saatnya video ini kami akhiri karena sudah selesai pembahasannya, dan dapat kita ketahui bahwasanya pengertian dan pemahaman hak asasi manusia itu sangat penting ya teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman semuanya, semoga video ini dapat bermanfaat dengan baik dan menjadi salah satu sumber pembelajaran teman-teman semuanya. Dengan ada video ini, semoga menjadi salah satu perhatian buat teman-teman semuanya dan menjadi contoh sehingga pemaparan video-video di YouTube akan lebih banyak dan lebih mengedukasi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.